China invasi Taiwan 2026, target 3 bulan rebut Taipei, sapu bersih kapal induk AS. Diam-diam ternyata China telah merancang taktik dan strategi untuk menyerbu Taiwan. Diprediksi invasi China ke Taiwan akan terjadi pada 2026. Korban terbesar adalah Amerika Serikat, dengan rudal China yang dapat menyabotase pangkalan udara AS di Jepang dengan kemampuan mencapai Guam. Lebih jauh lagi, China dapat menenggelamkan kapal induk AS dan beberapa kapal perusak serta kapal penjelajah AS yang ditempatkan di sekitar Taiwan. Dilansir AFP, laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS yang berpusat di Washington, China selama ini disebut kerap mengganggu Taiwan melalui jalur darat dan laut untuk melumpuhkan ekonominya. China juga semakin dekat dengan Rusia tanpa mengutuk invasinya ke Ukraina, yang mungkin merupakan skenario di mana China mencari mitra yang menyetujui jika ia melakukan invasi besar-besaran ke Taiwan atau ingin membuat blokade di sekitar garis tengah Selat Taiwan, zona penyangga tidak resmi sepanjang 100 mil yang memisahkan Taiwan dari China. Menurut laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, sebuah kapal perang China terlihat berlayar di perairan kontroversial dekat Pulau Pengjia di Taiwan Utara, yang merupakan taktik gearing ala China, aksi yang mendekati tindakan perang. Coast Guard China dan berbagai badan polisi serta keselamatan maritim berusaha untuk memulai isolasi total terhadap Taiwan, dengan memutus aksesnya ke pelabuhan dan memblokir pasokan vital seperti energi agar tidak bisa menjangkau 23 juta penduduk pulau tersebut. Dalam skenario seperti itu, Tentara Pembebasan Rakyat PLA China dengan komponen Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Daratnya mungkin memainkan peran tambahan dan pendukung. Beijing memiliki pilihan selain menginvasi untuk memaksa, menghukum, atau mencaplok Taiwan, bunyi laporan CSIS, yang dikutip The Singapore Post pada Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Sebuah laporan tentang permainan perang oleh CSIS menguji lebih dari 24 skenario yang mencerminkan kemungkinan invasi China ke Taiwan pada 2026, dan menemukan bahwa jika AS menarik diri dari perang, PLA akan menguasai Taiwan dalam waktu 3 bulan atau kurang. Laporan tersebut selanjutnya mengungkap serangkaian serangan dan pengeboman oleh China yang melumpuhkan sebagian besar Angkatan Laut dan Angkatan Udara Taiwan dalam hitungan beberapa jam karena PLA akan menjebak Taiwan dan mengirim tentara PLA ke setiap sudut Selat Taiwan. Namun, kemungkinan besar tentara Taiwan akan menghancurkan para penyerbu di pantai. Sementara itu, kapal selam, pengebom, dan pesawat tempur serang AS yang sering diperkuat oleh pasukan bela diri Jepang, dengan cepat melumpuhkan armada amfibi China. Menurut CSIS, terlepas dari semua kerugian yang akan ditanggung AS selama perang, Washington mungkin akan mampu menggagalkan invasi China ke Taiwan atau setidaknya meredam seluruh serangan. Dikepung kapal siluman dan pasukan hantu laut TNI, China BALIKKUCING usai show off di Natuna. Manuver China dengan kapal patroli monster CCG 5901 yang mengganggu tim dari anjungan minyak submersible untuk melakukan penilaian di sumur blok Natuna membuat TNI marah besar. Sebab, diketahui, Natuna memang kaya minyak di lepas pantai. Kawasan ini pernah diincar beberapa negara sejak 2001, termasuk China yang mengklaim tentang aturan baru di Laut China Selatan. China meminta Indonesia menghentikan aktivitas itu, namun ditanggapi dingin Indonesia. Sehingga mulailah China memamerkan kapal monster untuk menakut-nakuti. Berbeda dengan Filipina yang masih ragu, TNI bersikap tegas dan menurunkan pasukan khusus Denjaka dan pasukan Katak, serta skuadron tempur dan kapal perang penghancur. Bahkan ketika China ngotot, Indonesia mengancam akan menurunkan 8 kri di Natuna. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Koarmada Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 bahwa TNI mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Ada kri jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378,
dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Tindakan tegas Indonesia ini membuat China kaget hingga balik kucing. Menanggapi sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membeli dan memproduksi kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter yang akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024, sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sufmi Ahmad Dasko menilai, dengan armada perang saat ini ia yakin China takkan berani untuk main-main dengan kekuatan armada maritim Indonesia. Jegal ambisi China di Asia, NATO kirim armada tempur di Laut China Selatan. Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk pertama kalinya menyatakan secara tegas bahwa China merupakan ancaman, terutama dalam konflik di Laut China Selatan (LCS). Ini merupakan pertama kalinya NATO secara gamblang menyebut China sebagai ancaman. Hingga 2019, aliansi itu tak pernah secara resmi menyatakan demikian. Dalam konflik di Laut China Selatan, China dinilai terlalu agresif. Dengan alasan itu, NATO mengerahkan armada tempur ke LCS. Lautan di wilayah Asia, Australia, dan Amerika kini dipenuhi armada kapal perang. Selain AS, 5 negara di bawah aliansi NATO, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda siaga tempur. NATO memperkuat kehadirannya di Pasifik Barat antara Asia, Australia dan Amerika, di tengah memanasnya situasi akibat konflik di Laut China Selatan. Kabar terbaru kapal induk Italia Kever juga datang ke kawasan tersebut. Dilansir Kompas.com, Kever dan fregat Italia baru-baru ini mengadakan latihan dengan kapal induk AS USS Abraham Lincoln di dekat Pulau Guam. Jet siluman F-35 dan AV-8B Harrier yang diluncurkan dari Kever berlatih menembak jatuh target di udara. Ini adalah demonstrasi, terutama, dari kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan di mana saja, kata Laksamana Muda Giancarlo Ciappina, Komandan Kelompok Penyerang Kapal Induk Kever, dikutip dari Japan Times, Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Di Asia sendiri China membuat khawatir karena kerap mengirimkan pembom di dekat Taiwan, seiring konflik Beijing dan Taipei terkait kedaulatan negara. Bagi China, Taiwan adalah wilayahnya sementara Taipei sebaliknya. China juga kerap terlibat konfrontasi dengan Filipina di Laut Cina Selatan (LCS). Hal ini akibat klaim negeri itu ke perairan kaya dekat RI itu hingga 90% dengan konsep 9 garis putus-putus. Padahal area tersebut berjarak 2000 km dari China daratan. Sementara itu, kapal induk Inggris HMS Prince of Wales dan kelompok penyerangnya akan bergabung dalam waktu dekat. Prancis juga akan mengirim kelompok penyerang kapal induk Charles de Gaulle. Jerman dan Belanda juga dilaporkan akan melakukan hal serupa. NATO memang telah waspada terhadap konfrontasi dengan China. Pada tahun 2022, NATO memasukkan China dalam dokumen strategi panduannya untuk pertama kalinya, yang menggambarkan negara tersebut sebagai penantang. China sendiri menyebut NATO lah yang menciptakan ketidakstabilan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan NATO seharusnya tidak menciptakan kekacauan di Asia Pasifik setelah menciptakan kekacauan di Eropa. Pengerahan armada perang NATO menyusul ulah China yang menabrak kapal Filipina. Manila tak bergeming, Cina paksa Filipina tinggalkan beting Sabina. Dua kapal patroli penjaga pantai Cina dan Filipina saling bertabrakan di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saling klaim tidak bersalah pada peristiwa yang terjadi 31 Agustus 2024 tersebut. Konflik tersebut menjadi yang kesekian kalinya terjadi di Agustus 2024, setelah kedua pihak sebelumnya sempat sepakat untuk berdamai. Mengutip Tribunnews.com,
insiden tersebut terjadi di dekat Beting Sabina. Filipina mengklaim kapal penjaga pantai Cina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Filipina. Sementara Beijing menuduh sebaliknya, kapal penjaga pantai Filipina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Tiongkok. Lantas, seperti apa kronologi sebenarnya? Menurut laporan media, pada pukul 8.02 waktu setempat pada hari Sabtu, kapal Filipina 9701 mengangkat jangkar dan melanjutkan provokasinya di Xianbin Jiao milik Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sebagai tanggapan, kapal penjaga pantai Tiongkok 5205 secara sah mengeluarkan peringatan lisan dan melakukan tindakan pemantauan dan pengendalian. Pada pukul 12.06, kapal Filipina sengaja menabrak kapal penjaga pantai Cina 5205 dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya. Dalam 2 minggu terakhir, setidaknya terjadi 3 insiden lain di wilayah yang sama yang melibatkan kapal milik kedua negara. Setelah bentrokan terbaru, penjaga pantai Cina meminta Filipina untuk menarik diri dari Sabina Shoal. Penjaga pantai Filipina mengatakan tidak akan memindahkan kapal mereka, Teresa Magbanua, sekalipun mendapat intimidasi dalam bentuk apapun. Manuver kapal hantu TNI usir kapal monster laut China CCG 5901 di Natuna, Prabowo tambah 3 armada. Manuver 2 kapal penjaga pantai monster laut China Selatan tak hanya di Filipina tetapi hingga Malaysia, Singapura dan Natuna Indonesia. Namun, berbeda dengan Filipina, Indonesia bersikap tegas saat China meneror tim dari anjungan minyak submersible melakukan penilaian sumur di Blok Tuna 2021. China mendesak Indonesia menghentikan pengeboran itu. Namun Indonesia berpegang pada aturan UNCLOS bahwa itu zona ekonomi eksklusif Indonesia 2017. Sebab, klaim China juga tak memiliki dasar hukum berdasarkan Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag 2016. Usai debat panas itu, China warawiri melakukan patroli, namun diintai TNI AL. Puncaknya pada Januari tahun 2024, Indonesia bertindak mengusir monster China CCG 5901 itu dari Natuna. Kepala Dinas Penerangan Koarmadai Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 mengatakan, mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Turunkan kri jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Untuk jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378, dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni, Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Pengerahan kri ini sempat menjadi perhatian dunia internasional. China akhirnya angkat kaki dari Natuna. Ini menunjukkan akan kehadiran Indonesia di Laut Natuna, kata Fajar. Pasca sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuat kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Sebab, dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter. Bahkan kapal fregat sejenis FREMM Frigate European Multi-Mission akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024. Sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Selain memperkuat armada, pemerintah Indonesia makin waspada di Natuna jelang peringatan HUT ke-79 TNI tanggal 5 Oktober tahun 2024. Kesiapan mental dan spiritual sangat penting untuk menghadapi tugas-tugas besar yang akan datang, ujar Komandan Lanut RSA, Kolonel Pen Dedi Iskandar. Manuver kapal penghancur Lhasa China dobrak kepungan AS dan sekutu, nyaris tak terdeteksi. Sikap China memasuki wilayah Jepang sehingga tak terdeteksi dan membuat pemerintah Tokyo marah besar diprediksi memicu perang Asia dan dunia. Sebab,
Jumat tanggal 31 Agustus tahun 2024 China kembali menabrak kapal Filipina sehingga memicu kemarahan dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia hingga Vietnam. Bahkan, Vietnam melakukan kerjasama dengan Filipina pasca terjadi insiden tabrakan di kawasan Sabina soal Kepulauan Spratly, wilayah perairan sengketa di Laut China Selatan tanggal 31 Agustus tahun 2024. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Pan Van Giang, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 bertemu di Manila, Filipina. Kami bekerja sama melakukan patroli bersama, ujar Jenderal Pan Van Giang. China seperti menunjukkan hegemoninya dengan mengklaim wilayah baru mereka di Laut China Selatan mulai dari perbatasan Malaysia, Jepang, Vietnam bahkan Pulau Natuna di Indonesia. Dengan melakukan patroli dengan kapal monsternya CCG 5901 dan 5902, AS pun mengultimatum China untuk menghentikan tindakannya. Namun China tak bergeming bahkan balik menebar ancaman agar AS tak terlalu ikut campur, karena akan membuat panas suasana di Asia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian AS tidak berhak ikut campur. AS bukan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak berhak ikut campur dalam masalah maritim antara China dan Filipina, kata Lin Jian. Tak hanya ancaman, China bahkan diam-diam berlayar di areal Jepang. Bahkan saat masuk ke perairan Tokyo, kapal perang penghancur milik China tak terdeteksi. Kapal ini diduga bernama Lhasa, kapal perang terbesar jenis Zumwalt milik AS. Diketahui, Lhasa merupakan kapal perang kedua yang kerap disebut kapal siluman, milik China dilengkapi berbagai rudal anti-udara, anti-kapal dan misil serangan darat jarak dan jauh pada 112 tabung rudal. Lalu ada helikopter Harbin Z-20 yang dapat mengejar misi anti-kapal dan anti-kapal selam. Diduga kecanggihan armada perang China dan kenekatan inilah yang membuat AS berpikiran dua kali untuk berhadapan langsung. Sementara itu, China mulai melunak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan negaranya terbuka untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan Filipina melalui ruang dialog. China invasi Taiwan 2026, target 3 bulan rebut Taipei, sapu bersih kapal induk AS. Diam-diam ternyata China telah merancang taktik dan strategi untuk menyerbu Taiwan. Diprediksi invasi China ke Taiwan akan terjadi pada 2026. Korban terbesar adalah Amerika Serikat, dengan rudal China yang dapat menyabotase pangkalan udara AS di Jepang dengan kemampuan mencapai Guam. Lebih jauh lagi, China dapat menenggelamkan kapal induk AS dan beberapa kapal perusak serta kapal penjelajah AS yang ditempatkan di sekitar Taiwan. Dilansir AFP, laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS yang berpusat di Washington. China selama ini disebut kerap mengganggu Taiwan melalui jalur darat dan laut untuk melumpuhkan ekonominya. China juga semakin dekat dengan Rusia tanpa mengutuk invasinya ke Ukraina, yang mungkin merupakan skenario di mana China mencari mitra yang menyetujui jika ia melakukan invasi besar-besaran ke Taiwan atau ingin membuat blokade di sekitar garis tengah Selat Taiwan, zona penyangga tidak resmi sepanjang 100 mil yang memisahkan Taiwan dari China. Menurut laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, sebuah kapal perang China terlihat berlayar di perairan kontroversial dekat Pulau Pengjia di Taiwan Utara, yang merupakan taktik Gerawing ala China, aksi yang mendekati tindakan perang. Coast Guard China dan berbagai badan polisi serta keselamatan maritim berusaha untuk memulai isolasi total terhadap Taiwan, dengan memutus aksesnya ke pelabuhan dan memblokir pasokan vital seperti energi agar tidak bisa menjangkau 23 juta penduduk pulau tersebut. Dalam skenario seperti itu, Tentara Pembebasan Rakyat PLA China dengan komponen Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Daratnya mungkin memainkan peran tambahan dan pendukung. Beijing memiliki pilihan selain menginvasi untuk memaksa, menghukum, atau mencaplok Taiwan, bunyi laporan CSIS, yang dikutip The Singapore Post pada Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Sebuah laporan tentang permainan perang oleh CSIS menguji lebih dari 24 skenario yang mencerminkan kemungkinan invasi China ke Taiwan pada 2026,
dan menemukan bahwa jika AS menarik diri dari perang, PLA akan menguasai Taiwan dalam waktu 3 bulan atau kurang. Laporan tersebut selanjutnya mengungkap serangkaian serangan dan pengeboman oleh China yang melumpuhkan sebagian besar Angkatan Laut dan Angkatan Udara Taiwan dalam hitungan beberapa jam karena PLA akan menjebak Taiwan dan mengirim tentara PLA ke setiap sudut selat Taiwan. Namun, kemungkinan besar tentara Taiwan akan menghancurkan para penyerbu di pantai. Sementara itu, kapal selam, pengebom, dan pesawat tempur serang AS yang sering diperkuat oleh pasukan bela diri Jepang dengan cepat melumpuhkan armada amfibi China. Menurut CSIS, terlepas dari semua kerugian yang akan ditanggung AS selama perang, Washington mungkin akan mampu menggagalkan invasi China ke Taiwan atau setidaknya meredam seluruh serangan. Dikepung kapal siluman dan pasukan hantu laut TNI, China BALIKKUCING usai show off di Natuna. Manuver China dengan kapal patroli monster CCG 5901 yang mengganggu tim dari anjungan minyak submersible untuk melakukan penilaian di sumur blok Natuna membuat TNI marah besar. Sebab, diketahui, Natuna memang kaya minyak di lepas pantai. Kawasan ini pernah diincar beberapa negara sejak 2001, termasuk China yang mengklaim tentang aturan baru di Laut China Selatan. China meminta Indonesia menghentikan aktivitas itu, namun ditanggapi dingin Indonesia. Sehingga mulailah China memamerkan kapal monster untuk menakut-nakuti. Berbeda dengan Filipina yang masih ragu, TNI bersikap tegas dan menurunkan pasukan khusus Denjaka dan pasukan Katak, serta skuadron tempur dan kapal perang penghancur. Bahkan ketika China ngotot, Indonesia mengancam akan menurunkan 8 kri di Natuna. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 bahwa TNI mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Ada kri jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378, dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Tindakan tegas Indonesia ini membuat China kaget hingga balik kucing. Menanggapi sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membeli dan memproduksi kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter yang akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024, sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sufmi Ahmad Dasko menilai, dengan armada perang saat ini ia yakin China takkan berani untuk main-main dengan kekuatan armada maritim Indonesia. Jegal ambisi China di Asia, NATO kirim armada tempur di Laut China Selatan. Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk pertama kalinya menyatakan secara tegas bahwa China merupakan ancaman, terutama dalam konflik di Laut China Selatan LCS. Ini merupakan pertama kalinya NATO secara gamblang menyebut China sebagai ancaman. Hingga 2019, aliansi itu tak pernah secara resmi menyatakan demikian. Dalam konflik di Laut China Selatan, China dinilai terlalu agresif. Dengan alasan itu, NATO mengerahkan armada tempur ke LCS. Lautan di wilayah Asia, Australia, dan Amerika kini dipenuhi armada kapal perang. Selain AS, 5 negara di bawah aliansi NATO, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda siaga tempur. NATO memperkuat kehadirannya di Pasifik Barat antara Asia, Australia dan Amerika, di tengah memanasnya situasi akibat konflik di Laut China Selatan. Kabar terbaru kapal induk Italia Kever,
juga datang ke kawasan tersebut. Dilansir Kompas.com, Kiever dan fregat Italia baru-baru ini mengadakan latihan dengan kapal induk AS USS Abraham Lincoln di dekat Pulau Guam. Jet siluman F-35 dan AV-8B Harrier yang diluncurkan dari Kiever berlatih menembak jatuh target di udara. Ini adalah demonstrasi, terutama, dari kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan di mana saja, kata Laksamana Muda Giancarlo Ciappina, Komandan Kelompok Penyerang Kapal Induk Kiever, dikutip dari Japan Times, Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Di Asia sendiri China membuat khawatir karena kerap mengirimkan pembom di dekat Taiwan, seiring konflik Beijing dan Taipei terkait kedaulatan negara. Bagi China, Taiwan adalah wilayahnya sementara Taipei sebaliknya. China juga kerap terlibat konfrontasi dengan Filipina di Laut Cina Selatan (LCS). Hal ini akibat klaim negeri itu ke perairan kaya dekat Ri itu hingga 90% dengan konsep 9 garis putus-putus. Padahal area tersebut berjarak 2000 km dari China daratan. Sementara itu, kapal induk Inggris HMS Prince of Wales dan kelompok penyerangnya akan bergabung dalam waktu dekat. Prancis juga akan mengirim kelompok penyerang kapal induk Charles de Gaulle. Jerman dan Belanda juga dilaporkan akan melakukan hal serupa. NATO memang telah waspada terhadap konfrontasi dengan China. Pada tahun 2022, NATO memasukkan China dalam dokumen strategi panduannya untuk pertama kalinya, yang menggambarkan negara tersebut sebagai penantang. China sendiri menyebut NATO lah yang menciptakan ketidakstabilan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan NATO seharusnya tidak menciptakan kekacauan di Asia Pasifik setelah menciptakan kekacauan di Eropa. Pengerahan armada perang NATO menyusul ulah China yang menabrak kapal Filipina. Manila tak bergeming, Cina paksa Filipina tinggalkan beting Sabina. Dua kapal patroli penjaga pantai Cina dan Filipina saling bertabrakan di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saling klaim tidak bersalah pada peristiwa yang terjadi 31 Agustus 2024 tersebut. Konflik tersebut menjadi yang kesekian kalinya terjadi di Agustus 2024, setelah kedua pihak sebelumnya sempat sepakat untuk berdamai. Mengutip Tribunnews.com, insiden tersebut terjadi di dekat beting Sabina. Filipina mengklaim kapal penjaga pantai Cina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Filipina. Sementara Beijing menuduh sebaliknya, kapal penjaga pantai Filipina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Tiongkok. Lantas, seperti apa kronologi sebenarnya? Menurut laporan media, pada pukul 8.02 waktu setempat pada hari Sabtu, kapal Filipina 9701 mengangkat jangkar dan melanjutkan provokasinya di Xianbin Jiao milik Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sebagai tanggapan, kapal penjaga pantai Tiongkok 5205 secara sah mengeluarkan peringatan lisan dan melakukan tindakan pemantauan dan pengendalian. Pada pukul 12.06, kapal Filipina sengaja menabrak kapal penjaga pantai Cina 5205 dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya. Dalam 2 minggu terakhir, setidaknya terjadi 3 insiden lain di wilayah yang sama yang melibatkan kapal milik kedua negara. Setelah bentrokan terbaru, penjaga pantai Cina meminta Filipina untuk menarik diri dari Sabina Shoal. Penjaga pantai Filipina mengatakan tidak akan memindahkan kapal mereka, Teresa Magbanua, sekalipun mendapat intimidasi dalam bentuk apapun. Manuver kapal hantu TNI usir kapal monster laut China CCG 5901 di Natuna, Prabowo tambah 3 armada. Manuver 2 kapal penjaga pantai monster laut China Selatan tak hanya di Filipina tetapi hingga Malaysia, Singapura dan Natuna Indonesia. Namun, berbeda dengan Filipina, Indonesia bersikap tegas saat China meneror tim dari anjungan minyak submersible melakukan penilaian sumur di Blok Tuna 2021. China mendesak Indonesia menghentikan pengeboran itu. Namun Indonesia berpegang pada aturan UNCLOS bahwa itu zona ekonomi eksklusif Indonesia 2017. Sebab,
Klaim China juga tak memiliki dasar hukum berdasarkan Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag 2016. Usai debat panas itu, China warawiri melakukan patroli, namun diintai TNI AL. Puncaknya pada Januari tahun 2024, Indonesia bertindak mengusir monster China CCG 5901 itu dari Natuna. Kepala Dinas Penerangan Koarmadai Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 mengatakan, mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Turunkan kri jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Untuk jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378, dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni, Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Pengerahan kri ini sempat menjadi perhatian dunia internasional. China akhirnya angkat kaki dari Natuna. Ini menunjukkan akan kehadiran Indonesia di Laut Natuna, kata Fajar. Pasca sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuat kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Sebab, dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter. Bahkan kapal fregat sejenis FREMM Frigate European Multi-Mission akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024, sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Selain memperkuat armada, pemerintah Indonesia makin waspada di Natuna jelang peringatan HUT ke-79 TNI tanggal 5 Oktober tahun 2024. Kesiapan mental dan spiritual sangat penting untuk menghadapi tugas-tugas besar yang akan datang, ujar Komandan Lanut RSA, Kolonel Pen Dedi Iskandar. Manuver kapal penghancur Lhasa China dobrak kepungan AS dan sekutu, nyaris tak terdeteksi. Sikap China memasuki wilayah Jepang sehingga tak terdeteksi dan membuat pemerintah Tokyo marah besar diprediksi memicu perang Asia dan dunia. Sebab, Jumat tanggal 31 Agustus tahun 2024 China kembali menabrak kapal Filipina sehingga memicu kemarahan dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia hingga Vietnam. Bahkan, Vietnam melakukan kerjasama dengan Filipina, pasca terjadi insiden tabrakan di kawasan Sabina Soal Kepulauan Spratly, wilayah perairan sengketa di Laut China Selatan tanggal 31 Agustus tahun 2024. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Pan Van Giang, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 bertemu di Manila, Filipina. Kami bekerja sama melakukan patroli bersama, ujar Jenderal Pan Van Giang. China seperti menunjukkan hegemoninya dengan mengklaim wilayah baru mereka di Laut China Selatan mulai dari perbatasan Malaysia, Jepang, Vietnam bahkan Pulau Natuna di Indonesia. Dengan melakukan patroli dengan kapal monsternya CCG 5901 dan 5902, AS pun mengultimatum China untuk menghentikan tindakannya. Namun China tak bergeming bahkan balik menebar ancaman, agar AS tak terlalu ikut campur, karena akan membuat panas suasana di Asia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian AS tidak berhak ikut campur. AS bukan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak berhak ikut campur dalam masalah maritim antara China dan Filipina, kata Lin Jian. Tak hanya ancaman, China bahkan diam-diam berlayar di areal Jepang. Bahkan saat masuk ke perairan Tokyo, kapal perang penghancur milik China tak terdeteksi. Kapal ini diduga bernama Lhasa, kapal perang terbesar jenis Zumwalt milik AS. Diketahui, Lhasa merupakan kapal perang kedua yang kerap disebut kapal siluman, milik China dilengkapi berbagai rudal anti-udara, anti-kapal dan misil serangan darat jarak dan jauh pada 112 tabung rudal. Lalu ada helikopter Harbin Z-20 yang dapat mengejar misi anti-kapal dan anti-kapal selam.
Diduga kecanggihan armada perang China dan kenekatan inilah yang membuat AS berpikiran dua kali untuk berhadapan langsung. Sementara itu, China mulai melunak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan negaranya terbuka untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan Filipina melalui ruang dialog. China invasi Taiwan 2026, target 3 bulan rebut Taipei, sapu bersih kapal induk AS. Diam-diam ternyata China telah merancang taktik dan strategi untuk menyerbu Taiwan. Diprediksi invasi China ke Taiwan akan terjadi pada 2026. Korban terbesar adalah Amerika Serikat, dengan rudal China yang dapat menyabotase pangkalan udara AS di Jepang dengan kemampuan mencapai Guam. Lebih jauh lagi, China dapat menenggelamkan kapal induk AS dan beberapa kapal perusak serta kapal penjelajah AS yang ditempatkan di sekitar Taiwan. Dilansir AFP, laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS yang berpusat di Washington. China selama ini disebut kerap mengganggu Taiwan melalui jalur darat dan laut untuk melumpuhkan ekonominya. China juga semakin dekat dengan Rusia tanpa mengutuk invasinya ke Ukraina, yang mungkin merupakan skenario di mana China mencari mitra yang menyetujui jika ia melakukan invasi besar-besaran ke Taiwan atau ingin membuat blokade di sekitar garis tengah Selat Taiwan, zona penyangga tidak resmi sepanjang 100 mil yang memisahkan Taiwan dari China. Menurut laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, sebuah kapal perang China terlihat berlayar di perairan kontroversial dekat Pulau Pengjia di Taiwan Utara, yang merupakan taktik Gerawing ala China, aksi yang mendekati tindakan perang. Coast Guard China dan berbagai badan polisi serta keselamatan maritim berusaha untuk memulai isolasi total terhadap Taiwan, dengan memutus aksesnya ke pelabuhan dan memblokir pasokan vital seperti energi agar tidak bisa menjangkau 23 juta penduduk pulau tersebut. Dalam skenario seperti itu, Tentara Pembebasan Rakyat PLA China dengan komponen Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Daratnya mungkin memainkan peran tambahan dan pendukung. Beijing memiliki pilihan selain menginvasi untuk memaksa, menghukum, atau mencaplok Taiwan, bunyi laporan CSIS, yang dikutip The Singapore Post pada Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Sebuah laporan tentang permainan perang oleh CSIS menguji lebih dari 24 skenario yang mencerminkan kemungkinan invasi China ke Taiwan pada 2026, dan menemukan bahwa jika AS menarik diri dari perang, PLA akan menguasai Taiwan dalam waktu 3 bulan atau kurang. Laporan tersebut selanjutnya mengungkap serangkaian serangan dan pengeboman oleh China yang melumpuhkan sebagian besar Angkatan Laut dan Angkatan Udara Taiwan dalam hitungan beberapa jam karena PLA akan menjebak Taiwan dan mengirim tentara PLA ke setiap sudut selat Taiwan. Namun, kemungkinan besar tentara Taiwan akan menghancurkan para penyerbu di pantai. Sementara itu, kapal selam, pengebom, dan pesawat tempur serang AS yang sering diperkuat oleh pasukan bela diri Jepang dengan cepat melumpuhkan armada amfibi China. Menurut CSIS, terlepas dari semua kerugian yang akan ditanggung AS selama perang, Washington mungkin akan mampu menggagalkan invasi China ke Taiwan atau setidaknya meredam seluruh serangan. Dikepung kapal siluman dan pasukan hantu laut TNI, China BALIKKUCING usai show off di Natuna. Manuver China dengan kapal patroli monster CCG 5901 yang mengganggu tim dari anjungan minyak submersible untuk melakukan penilaian di sumur blok Natuna membuat TNI marah besar. Sebab, diketahui, Natuna memang kaya minyak di lepas pantai. Kawasan ini pernah diincar beberapa negara sejak 2001, termasuk China yang mengklaim tentang aturan baru di Laut China Selatan. China meminta Indonesia menghentikan aktivitas itu, namun ditanggapi dingin Indonesia. Sehingga mulailah China memamerkan kapal monster untuk menakut-nakuti. Berbeda dengan Filipina yang masih ragu, TNI bersikap tegas dan menurunkan pasukan khusus Denjaka dan pasukan Katak, serta skuadron tempur dan kapal perang penghancur. Bahkan ketika China ngotot, Indonesia mengancam akan menurunkan 8 kri di Natuna. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Koarmada Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 bahwa TNI mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Ada kri jenis korvet dan fregat,
kata Fajar Selasa 7/1. Jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378, dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Tindakan tegas Indonesia ini membuat China kaget hingga balik kucing. Menanggapi sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membeli dan memproduksi kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter yang akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024, sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sufmi Ahmad Dasko menilai, dengan armada perang saat ini ia yakin China takkan berani untuk main-main dengan kekuatan armada maritim Indonesia. Jegal ambisi China di Asia, NATO kirim armada tempur di Laut China Selatan. Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk pertama kalinya menyatakan secara tegas bahwa China merupakan ancaman, terutama dalam konflik di Laut China Selatan (LCS). Ini merupakan pertama kalinya NATO secara gamblang menyebut China sebagai ancaman. Hingga 2019, aliansi itu tak pernah secara resmi menyatakan demikian. Dalam konflik di Laut China Selatan, China dinilai terlalu agresif. Dengan alasan itu, NATO mengerahkan armada tempur ke LCS. Lautan di wilayah Asia, Australia, dan Amerika kini dipenuhi armada kapal perang. Selain AS, 5 negara di bawah aliansi NATO, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda siaga tempur. NATO memperkuat kehadirannya di Pasifik Barat antara Asia, Australia dan Amerika, di tengah memanasnya situasi akibat konflik di Laut China Selatan. Kabar terbaru kapal induk Italia Kever juga datang ke kawasan tersebut. Dilansir Kompas.com, Kever dan fregat Italia baru-baru ini mengadakan latihan dengan kapal induk AS USS Abraham Lincoln di dekat Pulau Guam. Jet siluman F-35 dan AV-8B Harrier yang diluncurkan dari Kever berlatih menembak jatuh target di udara. Ini adalah demonstrasi, terutama, dari kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan di mana saja, kata Laksamana Muda Giancarlo Ciapina, Komandan Kelompok Penyerang Kapal Induk Kever, dikutip dari Japan Times, Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Di Asia sendiri China membuat khawatir karena kerap mengirimkan pembom di dekat Taiwan, seiring konflik Beijing dan Taipei terkait kedaulatan negara. Bagi China, Taiwan adalah wilayahnya sementara Taipei sebaliknya. China juga kerap terlibat konfrontasi dengan Filipina di Laut Cina Selatan (LCS). Hal ini akibat klaim negeri itu ke perairan kaya dekat Ri itu hingga 90%, dengan konsep 9 garis putus-putus. Padahal area tersebut berjarak 2000 km dari China daratan. Sementara itu, kapal induk Inggris HMS Prince of Wales dan kelompok penyerangnya akan bergabung dalam waktu dekat. Prancis juga akan mengirim kelompok penyerang kapal induk Charles de Gaulle. Jerman dan Belanda juga dilaporkan akan melakukan hal serupa. NATO memang telah waspada terhadap konfrontasi dengan China. Pada tahun 2022, NATO memasukkan China dalam dokumen strategi panduannya untuk pertama kalinya, yang menggambarkan negara tersebut sebagai penantang. China sendiri menyebut NATO lah yang menciptakan ketidakstabilan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan NATO seharusnya tidak menciptakan kekacauan di Asia Pasifik setelah menciptakan kekacauan di Eropa. Pengerahan armada perang NATO menyusul ulah China yang menabrak kapal Filipina. Manila tak bergeming, Cina paksa Filipina tinggalkan beting Sabina. 2 kapal patroli penjaga pantai Cina dan Filipina saling bertabrakan di Laut Cina Selatan.
kedua pihak saling klaim tidak bersalah pada peristiwa yang terjadi 31 Agustus 2024 tersebut. Konflik tersebut menjadi yang kesekian kalinya terjadi di Agustus 2024, setelah kedua pihak sebelumnya sempat sepakat untuk berdamai. Mengutip tribunnews.com, insiden tersebut terjadi di dekat Beting Sabina. Filipina mengklaim kapal penjaga pantai Cina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Filipina. Sementara Beijing menuduh sebaliknya, kapal penjaga pantai Filipina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Tiongkok. Lantas, seperti apa kronologi sebenarnya? Menurut laporan media, pada pukul 8.02 waktu setempat pada hari Sabtu, kapal Filipina 9701 mengangkat jangkar dan melanjutkan provokasinya di Xianbing Jiao milik Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sebagai tanggapan, kapal penjaga pantai Tiongkok 5205 secara sah mengeluarkan peringatan lisan dan melakukan tindakan pemantauan dan pengendalian. Pada pukul 12.06, kapal Filipina sengaja menabrak kapal penjaga pantai Cina 5205 dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya. Dalam 2 minggu terakhir, setidaknya terjadi 3 insiden lain di wilayah yang sama yang melibatkan kapal milik kedua negara. Setelah bentrokan terbaru, penjaga pantai Cina meminta Filipina untuk menarik diri dari Sabina Shoal. Penjaga pantai Filipina mengatakan tidak akan memindahkan kapal mereka, Teresa Magbanua, sekalipun mendapat intimidasi dalam bentuk apapun. Manuver kapal hantu TNI usir kapal monster laut China CCG 5901 di Natuna, Prabowo tambah 3 armada. Manuver 2 kapal penjaga pantai monster laut China Selatan tak hanya di Filipina tetapi hingga Malaysia, Singapura dan Natuna Indonesia. Namun, berbeda dengan Filipina, Indonesia bersikap tegas saat China meneror tim dari anjungan minyak submersible melakukan penilaian sumur di Blok Tuna 2021. China mendesak Indonesia menghentikan pengeboran itu. Namun Indonesia berpegang pada aturan UNCLOS bahwa itu zona ekonomi eksklusif Indonesia 2017. Sebab, klaim China juga tak memiliki dasar hukum berdasarkan Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag 2016. Usai debat panas itu, China warawiri melakukan patroli, namun diintai TNI AL. Puncaknya pada Januari tahun 2024, Indonesia bertindak mengusir monster China CCG 5901 itu dari Natuna. Kepala Dinas Penerangan Koarmada Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 mengatakan, mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Turunkan kri jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Untuk jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378, dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni, Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Pengerahan kri ini sempat menjadi perhatian dunia internasional. China akhirnya angkat kaki dari Natuna. Ini menunjukkan akan kehadiran Indonesia di Laut Natuna, kata Fajar. Pasca sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuat kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Sebab, dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter. Bahkan kapal fregat sejenis FREMM Frigate European Multi-Mission akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024. Sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Selain memperkuat armada, pemerintah Indonesia makin waspada di Natuna jelang peringatan HUT ke-79 TNI tanggal 5 Oktober tahun 2024. Kesiapan mental dan spiritual sangat penting untuk menghadapi tugas-tugas besar yang akan datang,
ujar Komandan Lanut RSA, Kolonel Pen Dedi Iskandar. Manuver kapal penghancur Lhasa China dobrak kepungan AS dan sekutu, nyaris tak terdeteksi. Sikap China memasuki wilayah Jepang sehingga tak terdeteksi dan membuat pemerintah Tokyo marah besar diprediksi memicu perang Asia dan dunia. Sebab, Jumat tanggal 31 Agustus tahun 2024 China kembali menabrak kapal Filipina sehingga memicu kemarahan dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia hingga Vietnam. Bahkan, Vietnam melakukan kerjasama dengan Filipina, pasca terjadi insiden tabrakan di kawasan Sabina soal Kepulauan Spratly, wilayah perairan sengketa di Laut China Selatan tanggal 31 Agustus tahun 2024. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Pan Van Giang, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 bertemu di Manila, Filipina. Kami bekerja sama melakukan patroli bersama, ujar Jenderal Pan Van Giang. China seperti menunjukkan hegemoninya dengan mengklaim wilayah baru mereka di Laut China Selatan mulai dari perbatasan Malaysia, Jepang, Vietnam bahkan Pulau Natuna di Indonesia. Dengan melakukan patroli dengan kapal monsternya CCG 5901 dan 5902, AS pun mengultimatum China untuk menghentikan tindakannya. Namun China tak bergeming bahkan balik menebar ancaman, agar AS tak terlalu ikut campur, karena akan membuat panas suasana di Asia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian AS tidak berhak ikut campur. AS bukan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak berhak ikut campur dalam masalah maritim antara China dan Filipina, kata Lin Jian. Tak hanya ancaman, China bahkan diam-diam berlayar di areal Jepang. Bahkan saat masuk ke perairan Tokyo, kapal perang penghancur milik China tak terdeteksi. Kapal ini diduga bernama Lhasa, kapal perang terbesar jenis Zumwalt milik AS. Diketahui, Lhasa merupakan kapal perang kedua yang kerap disebut kapal siluman, milik China dilengkapi berbagai rudal anti-udara, anti-kapal dan misil serangan darat jarak dan jauh pada 112 tabung rudal. Lalu ada helikopter Harbin Z-20 yang dapat mengejar misi anti-kapal dan anti-kapal selam. Diduga kecanggihan armada perang China dan kenekatan inilah yang membuat AS berpikiran dua kali untuk berhadapan langsung. Sementara itu, China mulai melunak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan negaranya terbuka untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan Filipina melalui ruang dialog. China invasi Taiwan 2026, target 3 bulan rebut Taipei, sapu bersih kapal induk AS. Diam-diam ternyata China telah merancang taktik dan strategi untuk menyerbu Taiwan. Diprediksi invasi China ke Taiwan akan terjadi pada 2026. Korban terbesar adalah Amerika Serikat, dengan rudal China yang dapat menyabotase pangkalan udara AS di Jepang dengan kemampuan mencapai Guam. Lebih jauh lagi, China dapat menenggelamkan kapal induk AS dan beberapa kapal perusak serta kapal penjelajah AS yang ditempatkan di sekitar Taiwan. Dilansir AFP, laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS yang berpusat di Washington, China selama ini disebut kerap mengganggu Taiwan melalui jalur darat dan laut untuk melumpuhkan ekonominya. China juga semakin dekat dengan Rusia tanpa mengutuk invasinya ke Ukraina, yang mungkin merupakan skenario di mana China mencari mitra yang menyetujui jika ia melakukan invasi besar-besaran ke Taiwan atau ingin membuat blokade di sekitar garis tengah Selat Taiwan, zona penyangga tidak resmi sepanjang 100 mil yang memisahkan Taiwan dari China. Menurut laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, sebuah kapal perang China terlihat berlayar di perairan kontroversial dekat Pulau Pengjia di Taiwan Utara, yang merupakan taktik Gerawing ala China, aksi yang mendekati tindakan perang. Coast Guard China dan berbagai badan polisi serta keselamatan maritim berusaha untuk memulai isolasi total terhadap Taiwan, dengan memutus aksesnya ke pelabuhan dan memblokir pasokan vital seperti energi agar tidak bisa menjangkau 23 juta penduduk pulau tersebut. Dalam skenario seperti itu, Tentara Pembebasan Rakyat PLA China dengan komponen Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Daratnya mungkin memainkan peran tambahan dan pendukung. Beijing memiliki pilihan selain menginvasi untuk memaksa, menghukum,
atau mencaplok Taiwan, bunyi laporan CSIS, yang dikutip The Singapore Post pada Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Sebuah laporan tentang permainan perang oleh CSIS menguji lebih dari 24 skenario yang mencerminkan kemungkinan invasi China ke Taiwan pada 2026, dan menemukan bahwa jika AS menarik diri dari perang, PLA akan menguasai Taiwan dalam waktu 3 bulan atau kurang. Laporan tersebut selanjutnya mengungkap serangkaian serangan dan pengeboman oleh China yang melumpuhkan sebagian besar Angkatan Laut dan Angkatan Udara Taiwan dalam hitungan beberapa jam karena PLA akan menjebak Taiwan dan mengirim tentara PLA ke setiap sudut selat Taiwan. Namun, kemungkinan besar tentara Taiwan akan menghancurkan para penyerbu di pantai. Sementara itu, kapal selam, pengebom, dan pesawat tempur serang AS yang sering diperkuat oleh pasukan bela diri Jepang dengan cepat melumpuhkan armada amfibi China. Menurut CSIS, terlepas dari semua kerugian yang akan ditanggung AS selama perang, Washington mungkin akan mampu menggagalkan invasi China ke Taiwan atau setidaknya meredam seluruh serangan. Ikepung kapal siluman dan pasukan hantu laut TNI, China BALIKKUCING usai show off di Natuna. Manuver China dengan kapal patroli monster CCG 5901 yang mengganggu tim dari anjungan minyak submersible untuk melakukan penilaian di sumur blok Natuna membuat TNI marah besar. Sebab, diketahui, Natuna memang kaya minyak di lepas pantai. Kawasan ini pernah diincar beberapa negara sejak 2001, termasuk China yang mengklaim tentang aturan baru di Laut China Selatan. China meminta Indonesia menghentikan aktivitas itu, namun ditanggapi dingin Indonesia. Sehingga mulailah China memamerkan kapal monster untuk menakut-nakuti. Berbeda dengan Filipina yang masih ragu, TNI bersikap tegas dan menurunkan pasukan khusus Denjaka dan pasukan Katat, serta skuadron tempur dan kapal perang penghancur. Bahkan ketika China ngotot, Indonesia mengancam akan menurunkan 8 KRI di Natuna. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 bahwa TNI mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Ada KRI jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Jenis korvet ada 5 kapal yakni KRI Ciptadi 381, KRI Tuku Umar 385, KRI John Lai 358, KRI Sutendi Senoputra 378, dan KRI Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni KRI Ahmad Yani 351 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Tindakan tegas Indonesia ini membuat China kaget hingga balik kucing. Menanggapi sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membeli dan memproduksi kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter yang akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024, sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sufmi Ahmad Dasko menilai, dengan armada perang saat ini ia yakin China takkan berani untuk main-main dengan kekuatan armada maritim Indonesia. Jegal ambisi China di Asia, NATO kirim armada tempur di Laut China Selatan. Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk pertama kalinya menyatakan secara tegas bahwa China merupakan ancaman, terutama dalam konflik di Laut China Selatan (LCS). Ini merupakan pertama kalinya NATO secara gamblang menyebut China sebagai ancaman. Hingga 2019, aliansi itu tak pernah secara resmi menyatakan demikian. Dalam konflik di Laut China Selatan, China dinilai terlalu agresif. Dengan alasan itu, NATO mengerahkan armada tempur ke LCS. Lautan di wilayah Asia, Australia, dan Amerika kini dipenuhi armada kapal perang. Selain AS, 5 negara di bawah aliansi NATO, Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan Belanda siaga tempur.
NATO memperkuat kehadirannya di Pasifik Barat antara Asia, Australia dan Amerika, di tengah memanasnya situasi akibat konflik di Laut Cina Selatan. Kabar terbaru kapal induk Italia Kever juga datang ke kawasan tersebut. Dilansir Kompas.com, Kever dan fregat Italia baru-baru ini mengadakan latihan dengan kapal induk AS USS Abraham Lincoln di dekat Pulau Guam. Jet siluman F-35 dan AV-8B Harrier yang diluncurkan dari Kever berlatih menembak jatuh target di udara. Ini adalah demonstrasi, terutama, dari kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan di mana saja, kata Laksamana Muda Giancarlo Ciappina, Komandan Kelompok Penyerang Kapal Induk Kever, dikutip dari Japan Times, Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Di Asia sendiri China membuat khawatir karena kerap mengirimkan pembom di dekat Taiwan, seiring konflik Beijing dan Taipei terkait kedaulatan negara. Bagi China, Taiwan adalah wilayahnya sementara Taipei sebaliknya. China juga kerap terlibat konfrontasi dengan Filipina di Laut Cina Selatan (LCS). Hal ini akibat klaim negeri itu ke perairan kaya dekat Ri itu hingga 90% dengan konsep 9 garis putus-putus. Padahal area tersebut berjarak 2000 km dari China daratan. Sementara itu, kapal induk Inggris HMS Prince of Wales dan kelompok penyerangnya akan bergabung dalam waktu dekat. Prancis juga akan mengirim kelompok penyerang kapal induk Charles de Gaulle. Jerman dan Belanda juga dilaporkan akan melakukan hal serupa. NATO memang telah waspada terhadap konfrontasi dengan China. Pada tahun 2022, NATO memasukkan China dalam dokumen strategi panduannya untuk pertama kalinya, yang menggambarkan negara tersebut sebagai penantang. China sendiri menyebut NATO lah yang menciptakan ketidakstabilan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan NATO seharusnya tidak menciptakan kekacauan di Asia Pasifik setelah menciptakan kekacauan di Eropa. Pengerahan armada perang NATO menyusul ulah China yang menabrak kapal Filipina. Manila tak bergeming, Cina paksa Filipina tinggalkan beting Sabina. Dua kapal patroli penjaga pantai Cina dan Filipina saling bertabrakan di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saling klaim tidak bersalah pada peristiwa yang terjadi 31 Agustus 2024 tersebut. Konflik tersebut menjadi yang kesekian kalinya terjadi di Agustus 2024, setelah kedua pihak sebelumnya sempat sepakat untuk berdamai. Mengutip tribunnews.com, insiden tersebut terjadi di dekat beting Sabina. Filipina mengklaim kapal penjaga pantai Cina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Filipina. Sementara Beijing menuduh sebaliknya, kapal penjaga pantai Filipina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Tiongkok. Lantas, seperti apa kronologi sebenarnya? Menurut laporan media, pada pukul 8.02 waktu setempat pada hari Sabtu, kapal Filipina 9701 mengangkat jangkar dan melanjutkan provokasinya di Xianbing Jiao milik Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sebagai tanggapan, kapal penjaga pantai Tiongkok 5205 secara sah mengeluarkan peringatan lisan dan melakukan tindakan pemantauan dan pengendalian. Pada pukul 12.06, kapal Filipina sengaja menabrak kapal penjaga pantai Cina 5205 dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya. Dalam 2 minggu terakhir, setidaknya terjadi 3 insiden lain di wilayah yang sama yang melibatkan kapal milik kedua negara. Setelah bentrokan terbaru, penjaga pantai Cina meminta Filipina untuk menarik diri dari Sabina Shoal. Penjaga pantai Filipina mengatakan tidak akan memindahkan kapal mereka, Teresa Magbanua, sekalipun mendapat intimidasi dalam bentuk apapun. Manuver kapal hantu TNI usir kapal monster laut China CCG 5901 di Natuna, Prabowo tambah 3 armada. Manuver 2 kapal penjaga pantai monster laut China Selatan tak hanya di Filipina tetapi hingga Malaysia, Singapura dan Natuna Indonesia. Namun, berbeda dengan Filipina, Indonesia bersikap tegas saat China meneror tim dari Anjungan Minyak Submersible melakukan penilaian sumur di Blok Tuna 2021. China mendesak Indonesia menghentikan pengeboran itu.
Namun Indonesia berpegang pada aturan UNCLOS bahwa itu zona ekonomi eksklusif Indonesia 2017. Sebab, klaim China juga tak memiliki dasar hukum berdasarkan Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag 2016. Usai debat panas itu, China warawiri melakukan patroli, namun diintai TNI AL. Puncaknya pada Januari tahun 2024, Indonesia bertindak mengusir monster China CCG 5901 itu dari Natuna. Kepala Dinas Penerangan Koarmadai Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 mengatakan, mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Turunkan kri jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Untuk jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378, dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Pengerahan kri ini sempat menjadi perhatian dunia internasional. China akhirnya angkat kaki dari Natuna. Ini menunjukkan akan kehadiran Indonesia di Laut Natuna, kata Fajar. Pasca sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuat kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Sebab, dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter. Bahkan kapal fregat sejenis FREMM Frigate European Multi-Mission akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024. Sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Selain memperkuat armada, pemerintah Indonesia makin waspada di Natuna jelang peringatan HUT ke-79 TNI tanggal 5 Oktober tahun 2024. Kesiapan mental dan spiritual sangat penting untuk menghadapi tugas-tugas besar yang akan datang, ujar Komandan Lanut RSA, Kolonel Pen Dedi Iskandar. Manuver kapal penghancur Lhasa China dobrak kepungan AS dan sekutu, nyaris tak terdeteksi. Sikap China memasuki wilayah Jepang sehingga tak terdeteksi dan membuat pemerintah Tokyo marah besar diprediksi memicu perang Asia dan dunia. Sebab, Jumat tanggal 31 Agustus tahun 2024 China kembali menabrak kapal Filipina sehingga memicu kemarahan dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia hingga Vietnam. Bahkan, Vietnam melakukan kerjasama dengan Filipina, pasca terjadi insiden tabrakan di kawasan Sabina soal Kepulauan Spratly, wilayah perairan sengketa di Laut China Selatan tanggal 31 Agustus tahun 2024. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Pan Van Giang, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 bertemu di Manila, Filipina. Kami bekerja sama melakukan patroli bersama, ujar Jenderal Pan Van Giang. China seperti menunjukkan hegemoninya dengan mengklaim wilayah baru mereka di Laut China Selatan mulai dari perbatasan Malaysia, Jepang, Vietnam bahkan Pulau Natuna di Indonesia. Dengan melakukan patroli dengan kapal monsternya CCG 5901 dan 5902, AS pun mengultimatum China untuk menghentikan tindakannya. Namun China tak bergeming bahkan balik menebar ancaman, agar AS tak terlalu ikut campur, karena akan membuat panas suasana di Asia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian AS tidak berhak ikut campur. AS bukan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak berhak ikut campur dalam masalah maritim antara China dan Filipina, kata Lin Jian. Tak hanya ancaman, China bahkan diam-diam berlayar di areal Jepang. Bahkan saat masuk ke perairan Tokyo, kapal perang penghancur milik China tak terdeteksi. Kapal ini diduga bernama Lhasa, kapal perang terbesar jenis Zumwalt milik AS. Diketahui, Lhasa merupakan kapal perang kedua yang kerap disebut kapal siluman, milik China dilengkapi berbagai rudal anti-udara,
anti kapal dan misil serangan darat jarak dan jauh pada 112 tabung rudal. Lalu ada helikopter Harbin Z-20 yang dapat mengejar misi anti kapal dan anti kapal selam. Diduga kecanggihan armada perang China dan kenekatan inilah yang membuat AS berpikiran dua kali untuk berhadapan langsung. Sementara itu, China mulai melunak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan negaranya terbuka untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan Filipina melalui ruang dialog. China invasi Taiwan 2026, target 3 bulan rebut Taipei, sapu bersih kapal induk AS. Diam-diam ternyata China telah merancang taktik dan strategi untuk menyerbu Taiwan. Diprediksi invasi China ke Taiwan akan terjadi pada 2026. Korban terbesar adalah Amerika Serikat, dengan rudal China yang dapat menyabotase pangkalan udara AS di Jepang dengan kemampuan mencapai Guam. Lebih jauh lagi, China dapat menenggelamkan kapal induk AS dan beberapa kapal perusak serta kapal penjelajah AS yang ditempatkan di sekitar Taiwan. Dilansir AFP, laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS yang berpusat di Washington. China selama ini disebut kerap mengganggu Taiwan melalui jalur darat dan laut untuk melumpuhkan ekonominya. China juga semakin dekat dengan Rusia tanpa mengutuk invasinya ke Ukraina, yang mungkin merupakan skenario di mana China mencari mitra yang menyetujui jika ia melakukan invasi besar-besaran ke Taiwan atau ingin membuat blokade di sekitar garis tengah Selat Taiwan, zona penyangga tidak resmi sepanjang 100 mil yang memisahkan Taiwan dari China. Menurut laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, sebuah kapal perang China terlihat berlayar di perairan kontroversial dekat Pulau Pengjia di Taiwan Utara, yang merupakan taktik Gerawing ala China, aksi yang mendekati tindakan perang. Coast Guard China dan berbagai badan polisi serta keselamatan maritim berusaha untuk memulai isolasi total terhadap Taiwan, dengan memutus aksesnya ke pelabuhan dan memblokir pasokan vital seperti energi agar tidak bisa menjangkau 23 juta penduduk pulau tersebut. Dalam skenario seperti itu, Tentara Pembebasan Rakyat PLA China dengan komponen Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Daratnya mungkin memainkan peran tambahan dan pendukung. Beijing memiliki pilihan selain menginvasi untuk memaksa, menghukum, atau mencaplok Taiwan, bunyi laporan CSIS, yang dikutip The Singapore Post pada Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Sebuah laporan tentang permainan perang oleh CSIS menguji lebih dari 24 skenario yang mencerminkan kemungkinan invasi China ke Taiwan pada 2026, dan menemukan bahwa jika AS menarik diri dari perang, PLA akan menguasai Taiwan dalam waktu 3 bulan atau kurang. Laporan tersebut selanjutnya mengungkap serangkaian serangan dan pengeboman oleh China yang melumpuhkan sebagian besar Angkatan Laut dan Angkatan Udara Taiwan dalam hitungan beberapa jam karena PLA akan menjebak Taiwan dan mengirim tentara PLA ke setiap sudut selat Taiwan. Namun, kemungkinan besar tentara Taiwan akan menghancurkan para penyerbu di pantai. Sementara itu, kapal selam, pengebom, dan pesawat tempur serang AS yang sering diperkuat oleh pasukan bela diri Jepang dengan cepat melumpuhkan armada amfibi China. Menurut CSIS, terlepas dari semua kerugian yang akan ditanggung AS selama perang, Washington mungkin akan mampu menggagalkan invasi China ke Taiwan atau setidaknya meredam seluruh serangan. Dikepung kapal siluman dan pasukan hantu laut TNI, China BALIKKUCING usai show off di Natuna. Manuver China dengan kapal patroli monster CCG 5901 yang mengganggu tim dari anjungan minyak submersible untuk melakukan penilaian di sumur blok Natuna membuat TNI marah besar. Sebab, diketahui, Natuna memang kaya minyak di lepas pantai. Kawasan ini pernah diincar beberapa negara sejak 2001, termasuk China yang mengklaim tentang aturan baru di Laut China Selatan. China meminta Indonesia menghentikan aktivitas itu, namun ditanggapi dingin Indonesia. Sehingga mulailah China memamerkan kapal monster untuk menakut-nakuti. Berbeda dengan Filipina yang masih ragu, TNI bersikap tegas dan menurunkan pasukan khusus Denjaka dan pasukan Katak, serta skuadron tempur dan kapal perang penghancur. Bahkan ketika China ngotot, Indonesia mengancam akan menurunkan 8 kri di Natuna.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Koarmadai Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 bahwa TNI mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Ada kri jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378, dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Tindakan tegas Indonesia ini membuat China kaget hingga balik kucing. Menanggapi sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membeli dan memproduksi kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter yang akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024. Sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sufmi Ahmad Dasko menilai, dengan armada perang saat ini ia yakin China takkan berani untuk main-main dengan kekuatan armada maritim Indonesia. Jegal ambisi China di Asia, NATO kirim armada tempur di Laut China Selatan. Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk pertama kalinya menyatakan secara tegas bahwa China merupakan ancaman, terutama dalam konflik di Laut China Selatan (LCS). Ini merupakan pertama kalinya NATO secara gamblang menyebut China sebagai ancaman. Hingga 2019, aliansi itu tak pernah secara resmi menyatakan demikian. Dalam konflik di Laut China Selatan, China dinilai terlalu agresif. Dengan alasan itu, NATO mengerahkan armada tempur ke LCS. Lautan di wilayah Asia, Australia, dan Amerika kini dipenuhi armada kapal perang. Selain AS, 5 negara di bawah aliansi NATO, Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan Belanda siaga tempur. NATO memperkuat kehadirannya di Pasifik Barat antara Asia, Australia dan Amerika, di tengah memanasnya situasi akibat konflik di Laut China Selatan. Kabar terbaru kapal induk Italia Kever juga datang ke kawasan tersebut. Dilansir Kompas.com, Kever dan fregat Italia baru-baru ini mengadakan latihan dengan kapal induk AS USS Abraham Lincoln di dekat Pulau Guam. Jet siluman F-35 dan AV-8B Harrier yang diluncurkan dari Kever berlatih menembak jatuh target di udara. Ini adalah demonstrasi, terutama, dari kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan di mana saja, kata Laksamana Muda Giancarlo Ciapina, Komandan Kelompok Penyerang Kapal Induk Kever, dikutip dari Japan Times, Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Di Asia sendiri China membuat khawatir karena kerap mengirimkan pembom di dekat Taiwan, seiring konflik Beijing dan Taipei terkait kedaulatan negara. Bagi China, Taiwan adalah wilayahnya sementara Taipei sebaliknya. China juga kerap terlibat konfrontasi dengan Filipina di Laut Cina Selatan (LCS). Hal ini akibat klaim negeri itu ke perairan kaya dekat RI itu hingga 90%, dengan konsep 9 garis putus-putus. Padahal area tersebut berjarak 2000 km dari China daratan. Sementara itu, kapal induk Inggris HMS Prince of Wales dan kelompok penyerangnya akan bergabung dalam waktu dekat. Prancis juga akan mengirim kelompok penyerang kapal induk Charles de Gaulle. Jerman dan Belanda juga dilaporkan akan melakukan hal serupa. NATO memang telah waspada terhadap konfrontasi dengan China. Pada tahun 2022, NATO memasukkan China dalam dokumen strategi panduannya untuk pertama kalinya, yang menggambarkan negara tersebut sebagai penantang. China sendiri menyebut NATO lah yang menciptakan ketidakstabilan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan NATO seharusnya tidak menciptakan kekacauan di Asia Pasifik setelah menciptakan kekacauan di Eropa. Pengerahan armada perang NATO menyusul ulah China yang menabrak kapal Filipina.
Manila tak bergeming, Cina paksa Filipina tinggalkan beting Sabina. Dua kapal patroli penjaga pantai Cina dan Filipina saling bertabrakan di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saling klaim tidak bersalah pada peristiwa yang terjadi 31 Agustus 2024 tersebut. Konflik tersebut menjadi yang kesekian kalinya terjadi di Agustus 2024, setelah kedua pihak sebelumnya sempat sepakat untuk berdamai. Mengutip tribunnews.com, insiden tersebut terjadi di dekat beting Sabina. Filipina mengklaim kapal penjaga pantai Cina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Filipina. Sementara Beijing menuduh sebaliknya, kapal penjaga pantai Filipina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Tiongkok. Lantas, seperti apa kronologi sebenarnya? Menurut laporan media, pada pukul 8.02 waktu setempat pada hari Sabtu, kapal Filipina 9701 mengangkat jangkar dan melanjutkan provokasinya di Xianbing Jiao milik Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sebagai tanggapan, kapal penjaga pantai Tiongkok 5205 secara sah mengeluarkan peringatan lisan dan melakukan tindakan pemantauan dan pengendalian. Pada pukul 12.06, kapal Filipina sengaja menabrak kapal penjaga pantai Cina 5205 dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya. Dalam 2 minggu terakhir, setidaknya terjadi 3 insiden lain di wilayah yang sama yang melibatkan kapal milik kedua negara. Setelah bentrokan terbaru, penjaga pantai Cina meminta Filipina untuk menarik diri dari Sabina Shoal. Penjaga pantai Filipina mengatakan tidak akan memindahkan kapal mereka, Teresa Magbanua, sekalipun mendapat intimidasi dalam bentuk apapun. Manuver kapal hantu TNI usir kapal monster laut China CCG 5901 di Natuna, Prabowo tambah 3 armada. Manuver 2 kapal penjaga pantai monster laut China Selatan tak hanya di Filipina tetapi hingga Malaysia, Singapura dan Natuna Indonesia. Namun, berbeda dengan Filipina, Indonesia bersikap tegas saat China meneror tim dari anjungan minyak submersible melakukan penilaian sumur di Blok Tuna 2021. China mendesak Indonesia menghentikan pengeboran itu. Namun Indonesia berpegang pada aturan UNCLOS bahwa itu zona ekonomi eksklusif Indonesia 2017. Sebab, klaim China juga tak memiliki dasar hukum berdasarkan Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag 2016. Usai debat panas itu, China warawiri melakukan patroli, namun diintai TNI AL. Puncaknya pada Januari tahun 2024, Indonesia bertindak mengusir monster China CCG 5901 itu dari Natuna. Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 mengatakan, mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Turunkan kri jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Untuk jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378, dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni, Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Pengerahan kri ini sempat menjadi perhatian dunia internasional. China akhirnya angkat kaki dari Natuna. Ini menunjukkan akan kehadiran Indonesia di Laut Natuna, kata Fajar. Pasca sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuat kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Sebab, dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter. Bahkan kapal fregat sejenis FREMM Frigate European Multi-Mission akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024. Sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Selain memperkuat armada,
pemerintah Indonesia makin waspada di Natuna jelang peringatan HUT ke-79 TNI tanggal 5 Oktober tahun 2024. Kesiapan mental dan spiritual sangat penting untuk menghadapi tugas-tugas besar yang akan datang, ujar Komandan Lanut RSA, Kolonel Pen Dedi Iskandar. Manuver kapal penghancur Lhasa China dobrak kepungan AS dan sekutu, nyaris tak terdeteksi. Sikap China memasuki wilayah Jepang sehingga tak terdeteksi dan membuat pemerintah Tokyo marah besar diprediksi memicu perang Asia dan dunia. Sebab, Jumat tanggal 31 Agustus tahun 2024 China kembali menabrak kapal Filipina sehingga memicu kemarahan dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia hingga Vietnam. Bahkan, Vietnam melakukan kerjasama dengan Filipina, pasca terjadi insiden tabrakan di kawasan Sabina Soal Kepulauan Spratly, wilayah perairan sengketa di Laut China Selatan tanggal 31 Agustus tahun 2024. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Pan Van Giang, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 bertemu di Manila, Filipina. Kami bekerja sama melakukan patroli bersama, ujar Jenderal Pan Van Giang. China seperti menunjukkan hegemoninya dengan mengklaim wilayah baru mereka di Laut China Selatan mulai dari perbatasan Malaysia, Jepang, Vietnam bahkan Pulau Natuna di Indonesia. Dengan melakukan patroli dengan kapal monsternya CCG 5901 dan 5902, AS pun mengultimatum China untuk menghentikan tindakannya. Namun China tak bergeming bahkan balik menebar ancaman, agar AS tak terlalu ikut campur, karena akan membuat panas suasana di Asia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian AS tidak berhak ikut campur. AS bukan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak berhak ikut campur dalam masalah maritim antara China dan Filipina, kata Lin Jian. Tak hanya ancaman, China bahkan diam-diam berlayar di areal Jepang. Bahkan saat masuk ke perairan Tokyo, kapal perang penghancur milik China tak terdeteksi. Kapal ini diduga bernama Lhasa, kapal perang terbesar jenis Zumwalt milik AS. Diketahui, Lhasa merupakan kapal perang kedua yang kerap disebut kapal siluman, milik China dilengkapi berbagai rudal anti-udara, anti-kapal dan misil serangan darat jarak dan jauh pada 112 tabung rudal. Lalu ada helikopter Harbin Z-20 yang dapat mengejar misi anti-kapal dan anti-kapal selam. Diduga kecanggihan armada perang China dan kenekatan inilah yang membuat AS berpikiran dua kali untuk berhadapan langsung. Sementara itu, China mulai melunak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan negaranya terbuka untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan Filipina melalui ruang dialog. China invasi Taiwan 2026, target 3 bulan rebut Taipei, sapu bersih kapal induk AS. Diam-diam ternyata China telah merancang taktik dan strategi untuk menyerbu Taiwan. Diprediksi invasi China ke Taiwan akan terjadi pada 2026. Korban terbesar adalah Amerika Serikat, dengan rudal China yang dapat menyabotase pangkalan udara AS di Jepang dengan kemampuan mencapai Guam. Lebih jauh lagi, China dapat menenggelamkan kapal induk AS dan beberapa kapal perusak serta kapal penjelajah AS yang ditempatkan di sekitar Taiwan. Dilansir AFP, laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS yang berpusat di Washington. China selama ini disebut kerap mengganggu Taiwan melalui jalur darat dan laut untuk melumpuhkan ekonominya. China juga semakin dekat dengan Rusia tanpa mengutuk invasinya ke Ukraina, yang mungkin merupakan skenario di mana China mencari mitra yang menyetujui jika ia melakukan invasi besar-besaran ke Taiwan atau ingin membuat blokade di sekitar garis tengah Selat Taiwan, zona penyangga tidak resmi sepanjang 100 mil yang memisahkan Taiwan dari China. Menurut laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, sebuah kapal perang China terlihat berlayar di perairan kontroversial dekat Pulau Pengjia di Taiwan Utara, yang merupakan taktik Gerawing ala China, aksi yang mendekati tindakan perang. Coast Guard China dan berbagai badan polisi serta keselamatan maritim berusaha untuk memulai isolasi total terhadap Taiwan, dengan memutus aksesnya ke pelabuhan dan memblokir pasokan vital seperti energi agar tidak bisa menjangkau 23 juta penduduk pulau tersebut. Dalam skenario seperti itu,
Tentara Pembebasan Rakyat PLA China dengan komponen Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Daratnya mungkin memainkan peran tambahan dan pendukung. Beijing memiliki pilihan selain menginvasi untuk memaksa, menghukum, atau mencaplok Taiwan, bunyi laporan CSIS, yang dikutip The Singapore Post pada Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Sebuah laporan tentang permainan perang oleh CSIS menguji lebih dari 24 skenario yang mencerminkan kemungkinan invasi China ke Taiwan pada 2026, dan menemukan bahwa jika AS menarik diri dari perang, PLA akan menguasai Taiwan dalam waktu 3 bulan atau kurang. Laporan tersebut selanjutnya mengungkap serangkaian serangan dan pengeboman oleh China yang melumpuhkan sebagian besar Angkatan Laut dan Angkatan Udara Taiwan dalam hitungan beberapa jam karena PLA akan menjebak Taiwan dan mengirim tentara PLA ke setiap sudut selat Taiwan. Namun, kemungkinan besar tentara Taiwan akan menghancurkan para penyerbu di pantai. Sementara itu, kapal selam, pengebom, dan pesawat tempur serang AS yang sering diperkuat oleh pasukan bela diri Jepang dengan cepat melumpuhkan armada amfibi China. Menurut CSIS, terlepas dari semua kerugian yang akan ditanggung AS selama perang, Washington mungkin akan mampu menggagalkan invasi China ke Taiwan atau setidaknya meredam seluruh serangan. Dikepung kapal siluman dan pasukan hantu laut TNI, China BALIKKUCING usai show off di Natuna. Manuver China dengan kapal patroli monster CCG 5901 yang mengganggu tim dari anjungan minyak submersible untuk melakukan penilaian di sumur blok Natuna membuat TNI marah besar. Sebab, diketahui, Natuna memang kaya minyak di lepas pantai. Kawasan ini pernah diincar beberapa negara sejak 2001, termasuk China yang mengklaim tentang aturan baru di Laut China Selatan. China meminta Indonesia menghentikan aktivitas itu, namun ditanggapi dingin Indonesia. Sehingga mulailah China memamerkan kapal monster untuk menakut-nakuti. Berbeda dengan Filipina yang masih ragu, TNI bersikap tegas dan menurunkan pasukan khusus Denjaka dan pasukan Katat, serta skuadron tempur dan kapal perang penghancur. Bahkan ketika China ngotot, Indonesia mengancam akan menurunkan 8 kri di Natuna. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 bahwa TNI mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Ada kri jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378, dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Tindakan tegas Indonesia ini membuat China kaget hingga balik kucing. Menanggapi sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membeli dan memproduksi kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter yang akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024, sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sufmi Ahmad Dasko menilai, dengan armada perang saat ini ia yakin China takkan berani untuk main-main dengan kekuatan armada maritim Indonesia. Jegal ambisi China di Asia, NATO kirim armada tempur di Laut China Selatan. Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk pertama kalinya menyatakan secara tegas bahwa China merupakan ancaman, terutama dalam konflik di Laut China Selatan (LCS). Ini merupakan pertama kalinya NATO secara gamblang menyebut China sebagai ancaman. Hingga 2019, aliansi itu tak pernah secara resmi menyatakan demikian. Dalam konflik di Laut China Selatan, China dinilai terlalu agresif. Dengan alasan itu, NATO mengerahkan armada tempur ke LCS. Lautan di wilayah Asia, Australia,
dan Amerika kini dipenuhi armada kapal perang. Selain AS, 5 negara di bawah aliansi NATO, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, dan Belanda siaga tempur. NATO memperkuat kehadirannya di Pasifik Barat antara Asia, Australia dan Amerika, di tengah memanasnya situasi akibat konflik di Laut Cina Selatan. Kabar terbaru kapal induk Italia Kever juga datang ke kawasan tersebut. Dilansir Kompas.com, Kever dan fregat Italia baru-baru ini mengadakan latihan dengan kapal induk AS USS Abraham Lincoln di dekat Pulau Guam. Jet siluman F-35 dan AV-8B Harrier yang diluncurkan dari Kever berlatih menembak jatuh target di udara. Ini adalah demonstrasi, terutama, dari kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan di mana saja, kata Laksamana Muda Giancarlo Ciappina, Komandan Kelompok Penyerang Kapal Induk Kever, dikutip dari Japan Times, Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024. Di Asia sendiri China membuat khawatir karena kerap mengirimkan pembom di dekat Taiwan, seiring konflik Beijing dan Taipei terkait kedaulatan negara. Bagi China, Taiwan adalah wilayahnya sementara Taipei sebaliknya. China juga kerap terlibat konfrontasi dengan Filipina di Laut Cina Selatan (LCS). Hal ini akibat klaim negeri itu ke perairan kaya dekat Ri itu hingga 90% dengan konsep 9 garis putus-putus. Padahal area tersebut berjarak 2000 km dari China daratan. Sementara itu, kapal induk Inggris HMS Prince of Wales dan kelompok penyerangnya akan bergabung dalam waktu dekat. Prancis juga akan mengirim kelompok penyerang kapal induk Charles de Gaulle. Jerman dan Belanda juga dilaporkan akan melakukan hal serupa. NATO memang telah waspada terhadap konfrontasi dengan China. Pada tahun 2022, NATO memasukkan China dalam dokumen strategi panduannya untuk pertama kalinya, yang menggambarkan negara tersebut sebagai penantang. China sendiri menyebut NATO lah yang menciptakan ketidakstabilan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan NATO seharusnya tidak menciptakan kekacauan di Asia Pasifik setelah menciptakan kekacauan di Eropa. Pengerahan armada perang NATO menyusul ulah China yang menabrak kapal Filipina. Manila tak bergeming, Cina paksa Filipina tinggalkan beting Sabina. 2 kapal patroli penjaga pantai Cina dan Filipina saling bertabrakan di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saling klaim tidak bersalah pada peristiwa yang terjadi 31 Agustus 2024 tersebut. Konflik tersebut menjadi yang kesekian kalinya terjadi di Agustus 2024, setelah kedua pihak sebelumnya sempat sepakat untuk berdamai. Mengutip Tribunnews.com, insiden tersebut terjadi di dekat beting Sabina. Filipina mengklaim kapal penjaga pantai Cina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Filipina. Sementara Beijing menuduh sebaliknya, kapal penjaga pantai Filipina sengaja menabrakkan kapal mereka ke kapal penjaga pantai Tiongkok. Lantas, seperti apa kronologi sebenarnya? Menurut laporan media, pada pukul 8.02 waktu setempat pada hari Sabtu, kapal Filipina 9701 mengangkat jangkar dan melanjutkan provokasinya di Xianbing Jiao milik Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sebagai tanggapan, kapal penjaga pantai Tiongkok 5205 secara sah mengeluarkan peringatan lisan dan melakukan tindakan pemantauan dan pengendalian. Pada pukul 12.06, kapal Filipina sengaja menabrak kapal penjaga pantai Cina 5205 dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya. Dalam 2 minggu terakhir, setidaknya terjadi 3 insiden lain di wilayah yang sama yang melibatkan kapal milik kedua negara. Setelah bentrokan terbaru, penjaga pantai Cina meminta Filipina untuk menarik diri dari Sabina Shoal. Penjaga pantai Filipina mengatakan tidak akan memindahkan kapal mereka, Teresa Magbanua, sekalipun mendapat intimidasi dalam bentuk apapun. Manuver kapal hantu TNI usir kapal monster laut China CCG 5901 di Natuna, Prabowo tambah 3 armada. Manuver 2 kapal penjaga pantai monster laut China Selatan tak hanya di Filipina tetapi hingga Malaysia, Singapura dan Natuna Indonesia. Namun, berbeda dengan Filipina,
Indonesia bersikap tegas saat China meneror tim dari anjungan minyak submersible melakukan penilaian sumur di Blok Tuna 2021. China mendesak Indonesia menghentikan pengeboran itu. Namun Indonesia berpegang pada aturan UNCLOS bahwa itu zona ekonomi eksklusif Indonesia 2017. Sebab, klaim China juga tak memiliki dasar hukum berdasarkan Pengadilan Arbitrase Permanen Den Haag 2016. Usai debat panas itu, China warawiri melakukan patroli, namun diintai TNI AL. Puncaknya pada Januari tahun 2024, Indonesia bertindak mengusir monster China CCG 5901 itu dari Natuna. Kepala Dinas Penerangan Koarmadai Letkol Laut P. Fajar Tri Rohadi dikutip Senin, tanggal 2 Agustus tahun 2024 mengatakan, mengerahkan 8 kapal perang korvet dan fregat. Turunkan kri jenis korvet dan fregat, kata Fajar Selasa 7/1. Untuk jenis korvet ada 5 kapal yakni Kri Ciptadi 381, Kri Tuku Umar 385, Kri John Lai 358, Kri Sutendi Senoputra 378, dan Kri Usman Harun 359 untuk menghadapi kapal perang dan kapal selam asing, karena dibekali tabung peluncur torpedo. Lalu jenis fregat yakni, Kri Ahmad Yani 351 dan Kri Karel Satsuit Tubun 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Pengerahan kri ini sempat menjadi perhatian dunia internasional. China akhirnya angkat kaki dari Natuna. Ini menunjukkan akan kehadiran Indonesia di Laut Natuna, kata Fajar. Pasca sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuat kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Sebab, dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter. Bahkan kapal fregat sejenis FREMM Frigate European Multi-Mission akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024, sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Selain memperkuat armada, pemerintah Indonesia makin waspada di Natuna jelang peringatan HUT ke-79 TNI tanggal 5 Oktober tahun 2024. Kesiapan mental dan spiritual sangat penting untuk menghadapi tugas-tugas besar yang akan datang, ujar Komandan Lanut RSA, Kolonel Pen Dedi Iskandar. Manuver kapal penghancur Lhasa China dobrak kepungan AS dan sekutu, nyaris tak terdeteksi. Sikap China memasuki wilayah Jepang sehingga tak terdeteksi dan membuat pemerintah Tokyo marah besar diprediksi memicu perang Asia dan dunia. Sebab, Jumat tanggal 31 Agustus tahun 2024 China kembali menabrak kapal Filipina sehingga memicu kemarahan dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia hingga Vietnam. Bahkan, Vietnam melakukan kerjasama dengan Filipina, pasca terjadi insiden tabrakan di kawasan Sabina Soal Kepulauan Spratly, wilayah perairan sengketa di Laut China Selatan tanggal 31 Agustus tahun 2024. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro dan Menteri Pertahanan Vietnam Jenderal Pan Van Giang, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 bertemu di Manila, Filipina. Kami bekerja sama melakukan patroli bersama, ujar Jenderal Pan Van Giang. China seperti menunjukkan hegemoninya dengan mengklaim wilayah baru mereka di Laut China Selatan mulai dari perbatasan Malaysia, Jepang, Vietnam bahkan Pulau Natuna di Indonesia. Dengan melakukan patroli dengan kapal monsternya CCG 5901 dan 5902, AS pun mengultimatum China untuk menghentikan tindakannya. Namun China tak bergeming bahkan balik menebar ancaman, agar AS tak terlalu ikut campur, karena akan membuat panas suasana di Asia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian AS tidak berhak ikut campur. AS bukan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak berhak ikut campur dalam masalah maritim antara China dan Filipina, kata Lin Jian. Tak hanya ancaman, China bahkan diam-diam berlayar di areal Jepang. Bahkan saat masuk ke perairan Tokyo, kapal perang penghancur milik China tak terdeteksi. Kapal ini diduga bernama Lhasa, kapal perang terbesar jenis Zumwalt milik AS. Diketahui,
Lhasa merupakan kapal perang kedua yang kerap disebut kapal siluman, milik China, dilengkapi berbagai rudal anti-udara, anti kapal dan misil serangan darat jarak dan jauh pada 112 tabung rudal. Lalu ada helikopter Harbin Z-20 yang dapat mengejar misi anti kapal dan anti kapal selam. Diduga kecanggihan armada perang China dan kenekatan inilah yang membuat AS berpikiran dua kali untuk berhadapan langsung. Sementara itu, China mulai melunak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan negaranya terbuka untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan Filipina melalui ruang dialog. China invasi Taiwan 2026, target 3 bulan rebut Taipei, sapu bersih kapal induk AS. Diam-diam ternyata China telah merancang taktik dan strategi untuk menyerbu Taiwan. Diprediksi invasi China ke Taiwan akan terjadi pada 2026. Korban terbesar adalah Amerika Serikat, dengan rudal China yang dapat menyabotase pangkalan udara AS di Jepang dengan kemampuan mencapai Guam. Lebih jauh lagi, China dapat menenggelamkan kapal induk AS dan beberapa kapal perusak serta kapal penjelajah AS yang ditempatkan di sekitar Taiwan. Dilansir AFP, laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS yang berpusat di Washington, China selama ini disebut kerap mengganggu Taiwan melalui jalur darat dan laut untuk melumpuhkan ekonominya. China juga semakin dekat dengan Rusia tanpa mengutuk invasinya ke Ukraina, yang mungkin merupakan skenario di mana China mencari mitra yang menyetujui jika ia melakukan invasi besar-besaran ke Taiwan atau ingin membuat blokade di sekitar garis tengah Selat Taiwan, zona penyangga tidak resmi sepanjang 100 mil yang memisahkan Taiwan dari China. Menurut laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS, sebuah kapal perang China terlihat berlayar di perairan kontroversial dekat Pulau Pengjia di Taiwan Utara, yang merupakan taktik Gerawing ala China, aksi yang mendekati tindakan perang. Coast Guard China dan berbagai badan polisi serta keselamatan maritim berusaha untuk memulai isolasi total terhadap Taiwan, dengan memutus aksesnya ke pelabuhan dan memblokir pasokan vital seperti energi agar tidak bisa menjangkau 23 juta penduduk pulau tersebut. Dalam skenario seperti itu, Tentara Pembebasan Rakyat PLA China dengan komponen Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Daratnya mungkin memainkan peran tambahan dan pendukung. Beijing memiliki pilihan selain menginvasi untuk memaksa, menghukum, atau mencaplok Taiwan, bunyi laporan CSIS, yang dikutip The Singapore Post pada Selasa tanggal 3 September tahun 2024. Sebuah laporan tentang permainan perang oleh CSIS menguji lebih dari 24 skenario yang mencerminkan kemungkinan invasi China ke Taiwan pada 2026, dan menemukan bahwa jika AS menarik diri dari perang, PLA akan menguasai Taiwan dalam waktu 3 bulan atau kurang. Laporan tersebut selanjutnya mengungkap serangkaian serangan dan pengeboman oleh China yang melumpuhkan sebagian besar Angkatan Laut dan Angkatan Udara Taiwan dalam hitungan beberapa jam karena PLA akan menjebak Taiwan dan mengirim tentara PLA ke setiap sudut selat Taiwan. Namun, kemungkinan besar tentara Taiwan akan menghancurkan para penyerbu di pantai. Sementara itu, kapal selam, pengebom, dan pesawat tempur serang AS, yang sering diperkuat oleh pasukan bela diri Jepang, dengan cepat melumpuhkan armada amfibi China. Menurut CSIS, terlepas dari semua kerugian yang akan ditanggung AS selama perang, Washington mungkin akan mampu menggagalkan invasi China ke Taiwan atau setidaknya meredam seluruh serangan. Dikepung kapal siluman dan pasukan hantu laut TNI, China BALIKKUCIN 356. Merupakan kapal kelas perusak disebut kapal hantu berpeluru kendali, rudal, meriam, senapan mesin dan torpedo. Tindakan tegas Indonesia ini membuat China kaget hingga balik kucing. Menanggapi sikap arogan China inilah, Presiden terpilih, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membeli dan memproduksi kapal perang canggih jenis fregat tipe Arrowhead 140 dari Inggris, kerap dijuluki kapal hantu. Dipersenjatai rudal anti pesawat, torpedo anti kapal selam, dilengkapi helikopter yang akan tiba di Indonesia Oktober tahun 2024, sementara kapal kedua bulan April tahun 2025. Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Sufmi Ahmad Dasko menilai,
Dengan armada perang saat ini ia yakin China takkan berani untuk main-main dengan kekuatan armada maritim Indonesia.